Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikan di praktikum kecerdasan buatan modul 4 yang akan membahas materi logika fuzzy, inferensi, dan diversifikasi Mamdani. Nah, di sini selaku pemateri, asisten yang bertanggung jawab ada abang sendiri. Perkenalkan, nama abang Muhammad Sultan Aldo, dengan kode asisten CAT, dan Iya, perkenalkan nama saya Adli Farhan Ibrahim dengan kode asisten DLI. nah, Yuk, mari kita langsung masuk ke dalam materi praktikum. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. di sini kita punya tujuan praktikum. Pertama, tujuannya adalah untuk memahami tahapan diferensi dan diversifikasi Mamdani pada sistem berbasis pengetahuan fuzzy. Terus tujuan yang kedua, kita supaya mampu mengimplementasikan tahapan inferensi dan diversifikasi Mamdani pada logika fuzzy dalam penyelesaian masalah pada kecerdasan buatan. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum modul 4 pada kali ini. Seperti biasa kita ada PC ataupun laptop yang sudah terinstall C++ dan text editornya. Bisa apa saja, Code Blocks, VS Code, dan lain-lain. Lalu ada dasar teorinya, Yang dimana kita memiliki dua buah dasar teori di sini, yaitu tadi ada inferensi dan diversifikasi. Nah, pada inferensi. Di sini inferensi terdapat dua buah model. Ada model Mamdani dan model Sugeno. Pada model Mamdani sering dikenal juga sebagai metode. yang menggunakan nilai min dan max. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Karakteristiknya sendiri adalah Penalarannya yang menyerupai intuisi atau perasaan manusia. Jadi dia seperti tujuan kecerdasan buatan pada umumnya supaya dapat meniru manusia. Terus ada proses perhitungannya yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan outputnya. Nah, tapi dari hasil processing yang lama tersebut akan menghasilkan output dengan ketelitian yang sangat tinggi. Maka dari itu, dari ketelitian yang sangat tinggi, sangat cocok sekali digunakan pada sistem pengambilan keputusan. Seperti itu. Untuk metode model Sugeno ini akan dijelaskan pada modul berikutnya. Jadi pada modul ini kita hanya akan membahas model Mamdani. Lalu ke lanjut ke materi diversifikasinya pada model Mamdani. Nah, pada diversifikasi ini kita menginginkan atau kita memiliki tujuan akhir ingin memperoleh uh, suatu output berupa nilai Krips sebagai hasil akhir diinginkannya. Kita menggunakan metode centroid atau centroid method untuk perhitungan nilai Kripsnya. Nah, di sini ada persamaannya. Nah, untuk persamaannya itu sendiri seperti itu. Nanti akan dijelaskan secara implementasinya di soal praktik. Jadi di situ ada sigma, nilai Y, atau nilai fusifikasi yang kita peroleh nanti, sama nanti ada nilai fungsi yang kita peroleh juga nanti dari perbandingannya. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di soal dan implementasinya. Seperti itu. Selain tadi kan ada kita di sini menggunakan metode centroid untuk perhitungan nilai Kripsnya. Sebenarnya ada beberapa metode lain yang dapat digunakan. Ada metode centroid method seperti yang tadi, lalu ada Hague method, lalu force or loss of maxima, lalu ada max method, dan weighted average. Tapi pada modul ini kita akan fokus pada centroid method. Nah, lanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soalnya ini akan berdasarkan contoh soal modul sebelumnya. Jadi kalau kalian modul sebelumnya kan udah ada tuh. Nah, jadi kita berdasarkan soal seperti modul sebelumnya. Nah, di sini jadi terdapat sebuah sprinkle control system dengan spesifikasi sebagai berikut.
Di sini ada sensor suhunya menerima panas 37 derajat Celcius. Lalu dengan sensor kelembapan menerima nilai sebanyak 12%. Nah, di sini terdapat juga nilai linguistik untuk suhu, yaitu dingin apabila suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Tidak dingin apabila suhu lebih besar dari 3 derajat Celcius. Lalu ada sejuk, ada tidak sejuk, dan seterusnya. Lalu di sini ada nilai linguistik untuk kelembapan, ada kering, ada lembab, dan basah. Nah, kita di sini tuh setelah kalian perhatikan spesifikasi yang ada, di sini terdapat soal. Soalnya itu nyatakanlah fungsi keanggotaan untuk masing-masing nilai linguistik ke dalam bentuk grafik keanggotaan. Lalu, hitung nilai Fuzzy untuk suhu 37 derajat Celcius dan kelembapan sebesar 12%. Lalu, berapa lama durasi penyiraman harus dilakukan oleh mesin sprinkler ini? Nah, itu dia. Ya, slide selanjutnya itu ada jawabannya beserta penjelasannya. Oke, jadi kita bahas ya untuk contoh soal yang ini. Seperti yang sudah dijelaskan Bang Aldo tadi, ini sebenarnya sudah dibahas di modul sebelumnya, di masalah fusifikasi. Nilai hasil fusifikasinya itu sendiri, ada hangat, hasilnya 2/3, ada panas, hasilnya 1/3. Nah, nilai ini sudah dibahas di modul sebelumnya yang kita tarik garis di sini. Nanti kita hitung ya range dari sini. Nanti diperoleh hasil hangat 2/3. Terus nanti di sini kita tarik garis dari sini juga. Karena tadi yang diminta suhunya adalah 37, maka kita buat garis di sini. Seperti yang sudah dibahas di modul lainnya. Oke? Karena di modul lainnya sudah dibahas, mungkin kalau misalkan yang masih kurang mengerti, Mas bisa ditanyakan ke asisten yang bertugas nantinya. Kita lanjut ya, karena ini sudah. Nah, jadi setelah kita dapat hasil fusifikasinya, yaitu berupa hangat, panas, kering, dan lembab, nah, kita harus punya suatu aturan fusi yang digunakan. Nah, aturan fusi ini harus berdasarkan pengetahuan seorang pakar. Nah, ini biasanya kalau misalkan istilahnya seorang ahli lah, dia itu tahu komposisi apa, kayak gimana, nanti hasilnya seperti apa seorang pakar itu. Nah, untuk soal kali ini, untuk berdasarkan pengetahuan pakarnya itu dapat dirangkum dalam matriks seperti ini. Di sini ada suhunya, dingin, sejuk, normal, hangat, panas. Terus di sini ada kelembabannya, kering, lembab, dan basah. Nah, ini ada hasilnya atau outputnya berupa durasi. Durasinya lama, singkat, sedang. Ya, lama, singkat, dan sedang. 3. Nah, dari matriks ini bisa kita jabarkan lagi. Terdapat 5, jadi kita memperoleh dari matriks ini kita memperoleh 15 aturan sebagai berikut. Misalkan di sini ada suhu dingin, kelembaban, kering, maka outputnya adalah lama, durasinya lama. Misal di sini suhu dingin, kelembabannya lembab, suhunya dingin, kelembabannya lembab. Nah, durasinya berarti singkat, maka mesin sprinkle nanti akan menghasilkan durasi yang singkat. Seperti itu. Dan seterusnya, hingga tercipta 15 aturan ini. Oke. Sampai situ. Nah, setelah kita tahu ada 15 aturan yang tadi itu, yang berdasarkan pengetahuan pakar, dengan hasil fusifikasi yang kita peroleh tadi di sini, ada 4 ini. Nah, yaitu hangat 2/3, panas 1/3, kering, dan lembab. Nah, kita makanya akan membandingkan dengan matriks yang ini, antara fusifikasi dengan hasil fusifikasinya. Jadi, misalkan di sini kita suhunya hangat, terus kelembabannya kering, maka hasilnya lama, durasinya lama, seperti di sini. Di sininya hangat, kelembabannya kering, maka durasinya lama, seperti itu. Nah, jika di sini suhunya hangat, lalu kelembabannya lembab, durasinya sedang. Jika suhunya panas ya, hasil fusifikasi tadi, terus kelembabannya kering, maka durasinya lama,
Terus yang terakhir, jika suhunya panas, kelembabannya lembab, durasinya sedang. Oke. Kalau misalkan masih ada yang paham di terakhir ya. Misalkan di sini suhunya panas, kelembabannya lembab, hasilnya sedang. Suhunya panas, kelembabannya lembab, durasinya sedang. Seperti itu caranya. Nah, kita kemudian setelah kita dapat 4 aturan yang ini dari hasil fusifikasi tadi, kita langkah selanjutnya itu kita menggunakan fungsi implikasi minimum pada tiap aturan. Karena kenapa minimum? Karena di sini kita menggunakan aturan N atau dan. Oh maaf, pencet N. Kalau misalkan kita menggunakan aturan OR, maka nanti yang kita gunakan implikasi maksimum seperti itu. Oke, balik lagi ke aturan pertama. Jadi kita masukin di sini suhunya hangat, kelembabannya kering, maka durasinya lama. Nah, durasi lama ini kita tulis seperti ini. Fungsinya nanti yang akan kita masukkan seperti ini. Suhu hangat dan kelembaban kering. Nanti kita masukkan dengan fungsi implikasi minimum. Hangat yang kita peroleh tadi dari hasil fusifikasi adalah 2/3. Lalu kelembaban kering yang kita peroleh tadi 4/5. Dengan fungsi minimum, kita bandingkan 2/3 dengan 4/5 itu mana yang lebih kecil? Pasti 2/3 ya kan, yang lebih kecil. Untuk selanjutnya juga sama. Suhunya hangat dan kelembabannya lembab, durasinya sedang. Suhu hangat dan kelembabannya lembab. Lalu kita masukin di sini fungsi minimum 2/3 sama 1/5 minimum. Mana yang lebih kecil, 2/3 atau 1/5? Tentu jawabannya 1/5. Oke. Lalu untuk rule ketiga, suhunya panas, kelembabannya kering, maka durasinya lama. Panas, kelembaban kering. Kita masukin lagi hasil fusifikasi tadi ke fungsi minimum. Suhunya panas tadi 1/3, kelembabannya kering 4/5 minimum. 1/3 sama 4/5 lebih besar 1/3, seperti itu. Nah, untuk poin rule 4, suhunya panas, kelembabannya lembab, durasinya sedang tadi kan, udah sesuai rule-nya. Terus kita masukin lagi ke sini, suhunya panas dan kelembabannya lembab. Kita masukin lagi implikasi minimumnya, yang kita peroleh tadi fusifikasinya hangat, panas 1/3, lalu lembab 1/5. 1/3 sama 1/5, lebih kecil mana? Lebih kecil 1/5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Setelah didapat hasil implikasi tiap aturan, dilakukan metode max untuk dilakukan komposisi antar aturan. Ya. Jadi kan di sini kita memperoleh hasil waktunya atau outputnya, durasinya itu lama dan sedang ya. Dan di sini juga durasi sedang sama durasi sedang. Terus untuk durasi lama lama sama durasi sedang. Jadi di sini untuk rule 1 kita lihat hasilnya durasinya lama. Berarti di sini kita bisa tulis lama 2/3 gitu. Kalau untuk rule 2 hasilnya sedang, hasilnya 1/5. Kalau rule 3 lama berarti hasilnya 1/3. Nah, terus untuk sedang yang rule 4 hasilnya sedang bisa kita tulis 1/5 gitu. Nah, cara dapat nilainya itu dari sini. Dari yang tadi saya jelasin tadi. Oke. Berarti durasi sedang 1/5 dapat dari sini. Nih, durasi sedang 1/5. Ya kan? Di rule kedua itu hasilnya sedang. Untuk nilainya 1/5. Nah, untuk durasi sedang yang kedua, di rule keempat, itu hasilnya juga 1/5. Makanya di langkah selanjutnya kita tulis seperti ini, durasi sedang 1/5 atau durasi sedang 1/5. Nah, ini kita menggunakan implikasi max, karena ini kita menggunakan aturan OR atau. Jadi ini 1/5 kita bandingkan dengan 1/5. Mana yang lebih besar? Ya tentu 1/5 kan, karena nilainya sama. Nah, untuk durasi yang lama kita juga sama. Untuk perhatiin nih, rule nomor 1. Nah, di sini hasilnya lama. Nah, dapat nilainya 2/3. Berarti kita bisa tulis nanti di sana lama, nilainya 2/3. Terus untuk rule 3 kita perhatiin lagi, hasilnya lama. Nah, hasilnya 1/3 gitu.
Nah, kita bandingkan dengan implikasi fungsi max antara 2/3 dan 1/3. Lebih besar yang mana? Tentu 2/3, ya kan? Nah, setelah diperoleh hasil seperti ini, kita bakal menggunakan metode clipping, ya. Ini ini ada grafik waktu atau outputnya. Nah, grafik output atau waktunya itu didapat dari mana, Bang? Nah, itu grafik output waktunya itu nanti itu kembali lagi berdasarkan pendapat ahli atau pendapat pakar yang tadi menentukan rule-nya. Biasanya nanti di soal sudah ada biasanya. Nah, ini dengan grafik waktunya atau outputnya atau keluarannya seperti ini. Jadi untuk sedang itu di range antara 0 sampai 28. Terus untuk sedang 20 sampai 48. Terus untuk lama itu lebih dari 48. Dimulainya dari waktunya 40, oke? Nah, ini kita perhatiin dua label ini, dua grafik ini dulu ya. Grafik 1 sama grafik 2. Oke? Jadi untuk yang pertama kita dapatkan hasil dari implikasinya durasi sedang yang bernilai 1/5. Oke? Kita lihat grafik sedang di sini ya. Nah, berarti kita tandain dulu nih. Ini grafik sedang hasilnya. Berarti ini outputnya sini 1/5 nih, di sini nih, yang merah ini. Kita tarik garis dari 0 sampai 1/5 di sini. Oke, paham sampai sini? Terus kita perhatiin lagi yang grafik kedua. Grafik kedua kita mendapatkan implikasi lama, ya kan, durasi lama atau durasi sedang. Karena menggunakan fungsi max tadi, makanya kita pilih yang 2/3 yang menggunakan durasi lama. Nah, terus kita lihat grafik yang kedua. Kita fokus ke hasilnya, durasi lama, yaitu nilainya 2/3. Nah, dari titik 0 sampai 2/3 sini kita tarik di sini, terus kita bikin lagi, kita arsir lagi di bagian waktu yang durasinya lama, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah diperoleh dua grafik ini, barulah kita gabung gambarnya. Jadinya hasil grafik 1 dan grafik 2 kita gabung jadi seperti ini, ya kan? Yang sedang di sini tadi, ya kan? Yang grafiknya harusnya sini, terus yang lama di sini. Nah, hasil penggabungannya seperti ini grafiknya, kurang lebih. Oke, kita next saja. Nah, langsung setelah kita mendapatkan range untuk waktunya ini atau time seriesnya ini, kita langsung bisa menambahkan nilai-nilai atau apa ya istilahnya, sampling. Kita bisa menggunakan sampling di sini. Nanti kalian juga belajar di matkul PSD mengenai sampling ini. Nah, jadi setelah digabung ini kan tadi gambarnya seperti ini, ya kan? Nah, untuk ini fungsi yang tadi abang jelasin sedikit di awal. Nanti kita bakal melakukan seperti ini caranya. Jadi kita melakukan sampling di antara range atau di antara range waktu ini yang sudah kita dapatkan tadi dari sini. Oke. Jadi misalkan dalam kasus ini kita kan dapat range di antara sedang sampai lama, ya kan? Sedang dimulai dari 20 sampai 48, lama dari 40 sampai 90. Dalam hal ini kita sampling setiap 4 periode waktu. Jadi kelipatan 4 ya di sini. Misalkan sedang dari 20, makanya kita mulai samplingnya dari mulai 24. Ini sampling bebas. Mau gimana kalian bebas. Semakin banyak, semakin akurat nanti waktu yang didapatkan. Seperti itu. Untuk contoh soal ini, kita sampling di bagian sedang itu ada 5 titik, di bagian lama itu ada 5 titik juga samplingnya. Seperti itu. Jadi mulai ya. Pertama kita sampling atau permisalkan di sini 24, kita titik-titikin dulu, 24, 28, terus 32, 36, sama 40. Kita tulis di sini, kita jabarkan 24 ditambah 28 tambah 32 tambah 36 tambah 40. Nah, balik lagi kayak yang tadi abang bilang, untuk sampling ini bebas, mempengaruhi di sini keakurasiannya di sini. Semakin banyak kalian menggunakan titik-titik di sini, semakin teliti lah istilahnya angkanya di sini. Jadi misalkan kalau misalkan di sini 0,97,
Nanti kalau misalkan kalian samplingnya lebih banyak, angka di belakang koma itu bakal nambah, karena akuratnya juga nambah, keakuratannya, seperti itu. Tapi dalam kasus ini balik lagi kita cuma menggunakan 5 sampel seperti ini, 5 sampel titik ya. Oke, untuk yang lama kita sampel titiknya dari sini, mulai dari 48. Nah, dalam hal ini kita sampelnya 48, 60, 70, 80, 90 seperti itu. Kelipatan 10. Kecuali yang awal 48 ini ya. Nah, ini 1/5 dari mana? 1/5 tadi yang dapat kita hasil dari sini, durasi sedang. Durasi sedang ya kan? Coba perhatiin lagi. Untuk 5 sampel ini dia ada di grafik sedang. Makanya dia untuk sampel yang kelima ini dia dikali 1/5 hasil dari sini durasi sedangnya. Nah, untuk yang sampel lama ini dikali 2/3 hasilnya karena di sini 2/3 seperti itu. Ya. Untuk 1/5 tambah 1/5 1/5 1/5 ini sampai 5 kali. Ini kita merupakan dari sini, dari banyaknya sampel yang kita masukkan. Karena di sini ada 5 sampel, makanya ini 1/5 kita tambahkan sebanyak 5 kali. Atau biar gampangnya 1/5 dikali 5. 5 ini dari banyaknya sampel yang ada di waktu sedang. Oke. Nah, untuk lama sendiri yang 2/3 ini hasilnya juga yang dari sini dengan jumlah hasil yang sampel kita masukkan sebanyak 5 kali seperti itu. Nah, setelah dihitung-hitung nanti hasilnya bakal keluar seperti ini, 264 dibagi 4,33. Nah, hasilnya nanti 60,97 seperti itu. Berarti waktu yang dibutuhkan durasinya untuk suhu 30 derajat dan kelembaban 12% itu berarti di 60,97 menit waktu yang dibutuhkan. Oke, seperti itu ya untuk diversifikasi Mamdaninya. Sekian. Oke, terima kasih kepada Bang Adli atau Mas Adli atas penjelasan teori perhitungannya, sangat mudah dimengerti ya, insya Allah. Nah, jadi kesimpulannya Abang rasa juga harusnya sudah dapat ya apa yang dimaksudkan dari dasar teori yang tadi Abang jelasin sama contoh soal yang sudah diterapkan oleh Bang Adli ini. Jadi emang metode Mamdani itu metode yang paling membutuhkan waktu proses yang cukup lama, tapi hasilnya itu outputnya detailnya sangat tinggi. Jadi semakin banyak sampling semakin akurat hasil data keluarannya, tetapi waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Lalu, Metode Mamdani ini emang banyak digunakan untuk sistem pengambilan keputusan. Jadi banyak orang yang memakai Mamdani dan Sugido ini untuk dimasukkan ke dalam pemecahan masalah dalam suatu sistem pakar yang ada di kecerdasan buatan. Nah, ya terima kasih kepada para praktikan yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, ataupun praktikan hanya menonton di bagian penjelasan contoh soal saja tidak masalah. Oke, terima kasih pada kalian. Kami mohon undur diri. Semoga lancar praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan ya. See you.